Mangga. Perkenalkan, nama saya Farhan Arya Putra Gunawan. Aku Fanatia Suara 9 Rasifa. 1. Dampak ekonomi. Komoditi perkebunan pada masa Hindia Belanda adalah kopi, tebu, dan cengkeh. Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Belanda memanfaatkan Indonesia dalam bidang industri perkebunan dengan pembentukan VOC yang berhasil mengembangkan usaha perkebunan yang memiliki prospek yang bagus di antara kopi dan tebu. Pekerjaan, pembukaan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen, hingga pengangkutan kopi ke dalam gudang milik Belanda dilakukan oleh petani secara dipaksa atau kerja rodi. Petani harus menanam apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Dampak positifnya yaitu dapat mengalami perluasan. 2. Jumlah produksi semakin meningkat. 3. Petani dapat menguasai teknologi budidaya tanaman yang baru. 4. Dapat mengenal sistem yang lebih komersial. Urbanisasi adalah pergeseran penduduk dari daerah pedesaan menuju daerah perkotaan. Perluasan daerah pertanian, industri perkebunan yang disertai dengan melonjaknya jumlah penduduk yang dapat menyebabkan penyebaran wilayah yang lebih luas. Urbanisasi pada masa kolonialisme di Indonesia memiliki dampak positif. Yang pertama yaitu adanya pembangunan infrastruktur yang lebih memadai seperti pembangunan jalan kereta api, pembangunan pelabuhan, pembangunan sekolah-sekolah, pembangunan rumah sakit, dan juga perumahan. Yang kedua yaitu modernisasi kota. Munculnya bangunan-bangunan modern dan juga pusat perdagangan yang dapat memperbaiki tata ruang kota. Yang ketiga yaitu pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan investasi asing. Positif, urbanisasi pada masa kolonialisme di Indonesia juga memiliki dampak negatif. Yang pertama, berkurangnya lahan pertanian dan juga sumber daya alam yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang kedua, peningkatan kaum miskin di daerah pedesaan. Yang ketiga, tergesernya masyarakat pribumi dikarenakan bangsa-bangsa Eropa yang singgah di Indonesia. Yang keempat, rusaknya kebudayaan Indonesia dikarenakan budaya-budaya asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia. Dampak penjajahan Belanda di Indonesia pada bidang sosial dan budaya. Sebelum memasuki era politik etis, perkembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi memang berdampak kecil bagi masyarakat Indonesia. Akan tetapi, pemerintahan Belanda memberikan perubahan pada perkembangan sosial dan budaya di Indonesia. Adapun dampak positif dan negatif dari penjajahan oleh Belanda yaitu dampak positifnya yaitu yang pertama, perkembangan iptek semakin maju. Yang kedua, masyarakat diperkenalkan dengan sistem transmigrasi. Yang ketiga, perkembangan interaksi sosial. Yang keempat, terjadinya mobilitas sosial yang besar. Yang kelima, munculnya orang-orang berpendidikan. Yang keenam, majunya perkembangan transportasi modern. Yang ketujuh, masyarakat semakin terbuka dengan kemajuan yang ada. Yang kedelapan, perkembangan agama. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, munculnya lapisan masyarakat. Yang kedua, adanya kesenjangan sosial. Yang ketiga, tradisi tergantikan dengan tradisi negara Belanda. Yang keempat, kemunduran perdagangan laut. Yang kelima, terjadinya penindasan dan pemerasan. Yang keenam, munculnya sistem feodalisme. Yang ketujuh, adanya golongan majikan dan buruh. Dan yang terakhir adalah pendidikan yang masih belum merata. Awalnya, fasilitas kesehatan di awal abad ke-20 masih terbilang diskriminatif karena hanya sebagian warga pribumi yang mendapatkan fasilitas ini. Lalu, kolonial Belanda mengeluarkan peraturan untuk melakukan fasilitas pendidikan untuk tenaga medis. Salah satunya adalah pelatihan bidan dan dukun bayi. Lalu mendirikan Stovia atau sekolah dokter Jawa dan sekolah kedokteran lainnya. Lalu pada tahun 1641, VOC mendirikan rumah sakit permanen yang berada di kota Batavia. Lalu pada tahun 1888, kolonial mendirikan laboratorium penelitian yang berada di kota Batavia dan kota-kota lain seperti kota Bandung dan lain-lain. Dampak positif kolonialisme Eropa di Indonesia dalam bidang mobilitas sosial. Yang pertama, ada pendidikan.
Pengelolaan sistem pendidikan modern memberikan akses kepada sebagian masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, meningkatkan kesempatan kerja dan status sosial. Dan yang kedua, ada kelas menengah. Kolonialisme menciptakan kelas menengah baru termasuk pegawai pemerintah dan pengusaha lokal yang mampu meningkatkan posisi dan ekonomi mereka. Yang ketiga ada pertukaran budaya. Interaksi antar berbagai etnis dan budaya memperluas jaringan sosial dan memfasilitasi mobilitas antara kelompok. Masyarakat toleransi dan pemahaman antar budaya. Yang keempat ada perdagangan dan ekonomi. Pembukaan lapangan kerja baru di sektor perdagangan dan industri memberi peluang bagi masyarakat lokal untuk meraih kehidupan yang lebih baik dan mengubah status sosial mereka. Dampak negatif kolonialisme Eropa di Indonesia dalam bidang mobilitas sosial. Yang pertama ada stratifikasi sosial. Kolonialisme memperkuat sistem kelas di mana orang Eropa memiliki posisi tinggi sementara penduduk lokal seringkali terpinggirkan dan terbatasi dalam mobilitas sosial. Yang kedua ada diskriminasi. Kebijakan kolonial seringkali diskriminatif, membatasi akses orang Indonesia ke pendidikan yang lebih panjang, yang lebih baik, menghalangi kemajuan sosial. Dan yang ketiga ada penghancur struktur tradisional. Kehadiran kolonial mengganggu sistem sosial dan ekonomi tradisional, membuat banyak masyarakat kehilangan tempat dan peran dalam komunitas mereka. Dan keempat ada ketidakadilan ekonomi. Eksploitasi sumber daya dan tenaga kerja menyebabkan ketidakmerataan ekonomi yang mengakibatkan kemiskinan bagi banyak kelompok masyarakat. Dampak ini berkontribusi pada kesenjangan sosial yang mendalam di Indonesia. Keenam, munculnya sentimen rasial. Munculnya sentimen rasial ini pernah terjadi pada masa kolonial Belanda. Bahkan masalah rasisme pun melalui kebijakan yang diatur oleh pemerintahan Belanda yang berdasarkan golongan maupun ras. Kan tersebut makin tegas sejak awal abad ke-19 yang mana pemerintahan Hindia Belanda duduknya menjadi 3 golongan. Yang pertama golongan Eropa, golongan pertama atau golongan tertinggi, yang kedua golongan timur asing yang Cina, Arab, India dan sebagainya. Yang ketiga golongan pribumi, golongan kelas ketiga atau golongan rendah. Pembagian golongan ini mendorong suatu gerakan melawan kebijakan rasial tersebut sehingga mereka dipermudahkan dan melawan sikap rasis dari orang-orang Belanda tersebut. Di kalangan kaum Bumiputra sekaligus kesadaran bahwa pada dasarnya sama, melahirkan organisasi-organisasi di kalangan pribumi, organisasi yang muncul pada saat pergerakan adalah Budi Utomo, Sarekat